Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kalau acara langsung kita mulai saja Bapak Ibu? Ya, mulai deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Taufan Damanik, selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang terhormat Bapak Hairan Syah, selaku Ketua Tim Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian yang terhormat Bapak Pramono Ubaid Tantowi, selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Adhan, selaku Ketua Bawaslu Republik Indonesia, serta Ibu Hairunisa Nur Agustiati, selaku Direktur Eksekutif Perludem. Kemudian nanti di sini akan hadir pula Ibu Titi Anggraini, selaku Dewan Pembina Perludem. Kemudian juga ada tim internal pemantauan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Kemudian juga ada perwakilan dari pihak media massa dan seluruh peserta peluncuran laporan pemantauan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Perlu kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah limpahan rahmatnya sehingga kita masih dapat ikut serta dalam acara peluncuran laporan pemantauan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Bapak dan Ibu sekalian, telah kita ketahui bersama bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah turut berpartisipasi aktif dalam pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah di seluruh Indonesia. Bentuk partisipasi aktif yang telah dilakukan Komnas HAM, baik itu dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, di mana dalam hal ini adalah Kantor Perwakilan Komnas HAM RI, berupa pemantauan dan pengamatan, baik itu melalui media elektronik, perkembangan berita, bahkan dengan turun langsung ke lapangan di beberapa daerah. Tentunya hal ini Komnas HAM RI bertujuan untuk memastikan berjalannya protokol kesehatan dan juga asas free and fair election dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Bapak Ahmad Taufan Damanik. Kami persilahkan. Halo. Halo. Videonya belum dibuka nih. Halo. Iya, suaranya sudah terdengar, Pak. Sebentar, Ya, tapi videonya belum dibuka itu. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ibu Bapak sekalian, Pak Hairan Syah, selaku Ketua Tim yang saya hormati, juga Pak Abhan, sahabat saya, Ketua Bawaslu, dan Mas Pramono dari KPU, dan beberapa rekan-rekan dari Perludem, Pak Titi juga ada, serta beberapa organisasi masyarakat sipil maupun rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada hari ini Komnas HAM akan menyampaikan laporan pilkada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang tadi disampaikan ada 270 daerah secara serentak di hampir seluruh bagian Indonesia ya, yang melaksanakan pilkada. Dan ini adalah satu pilkada yang dalam suasana COVID-19 yang tidak saja Indonesia tapi seluruh dunia punya perhatian yang serius
tentang bagaimana menyelamatkan umat manusia dari terkena wabah COVID-19 ini. Indonesia dari waktu ke waktu catatan statistik mengenai orang yang terkena COVID-19 itu mengalami peningkatan. Meskipun juga dari tahap demi tahap berdasarkan kerja keras dari seluruh elemen bangsa kita, kemudian COVID-19 ini memang tidak lagi semenakutkan pada tahun lalu seperti bulan Maret dan April, di mana Indonesia maupun negara-negara lain seluruh dunia belum terlalu paham bagaimana menghadapi dan mengendalikan virus COVID ini. Tetapi setelah 1 tahun, alhamdulillah memang semakin bisa dikendalikan, meskipun secara statistik catatan mengenai positivity rate-nya misalnya, atau fatality rate-nya itu masih cukup tinggi, bahkan untuk tenaga kesehatan, Indonesia termasuk negara yang tercatat tenaga kesehatan yang cukup tinggi terkena COVID-19, bahkan mengalami kematian. Karena itu pemerintah Indonesia bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat yang lain selalu bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita sampai sekarang belum tahu kapan akan selesai, tetapi insya Allah mungkin dengan vaksinasi yang sekarang sangat gencar dilakukan, mudah-mudahan COVID-nya akan semakin bisa dikendalikan, sehingga seluruh aktivitas masyarakat di bidang sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi bisa kembali pulih. Nah, bersamaan dengan keadaan yang tadi kita katakan sangat menakutkan bagi seluruh masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, itulah kita kemudian mengambil satu keputusan. Pemerintah kita bersama dengan DPR mengambil keputusan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Ada banyak kritik tentu saja, termasuk kontra. Komnas termasuk yang sangat kritis dengan keputusan itu, karena sangat khawatir dengan kondisi kesehatan masyarakat kita, bila mana kerumunan misalnya tidak bisa dikendalikan karena ada kampanye pilkada, karena ada pemilihan kepala daerah di mana orang ribuan mungkin akan datang ke berbagai TPS di satu tempat itu sebabnya kenapa kami sejak awal juga sangat kritis dalam soal itu. Tetapi keputusan politik sudah diambil, dengan demikian memang ini adalah satu keputusan nasional yang harus kita jalankan. Bersamaan dengan itu juga Komnas HAM dalam pemantauannya, tadi sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara, ada 2 fokusnya. Yang pertama adalah bagaimana implementasi dari protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada. Dari mulai pendaftaran, kampanye, sampai masa pencoblosan dan penghitungan suara. Nah, di dalam pelaksanaan pilkada terkait dengan protokol kesehatan, sejak awal memang hampir semua elemen masyarakat, termasuk juga saya kira rekan-rekan NGO, Bawaslu, apalagi sebagai pengawas pemilu, juga KPU sebetulnya sangat concern dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Komnas HAM juga mengambil sikap yang sama dan sudah memberikan wanti-wanti kepada berbagai pihak, termasuk kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan juga kepada pemerintah di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Alhamdulillah memang kalau kita lihat pelaksanaannya, dampaknya terhadap kesehatan tidak semengkhawatirkan apa yang dibicarakan pada awal-awal itu. Tetapi Komnas HAM tetap memiliki beberapa catatan-catatan yang nanti akan disampaikan mungkin oleh Pak Hairansyah. Yang catatan-catatan ini tentu saja kalau kita bicara ke belakang sudah tidak terlalu banyak manfaatnya. Catatan ini bermanfaat justru untuk masa yang akan datang. Dalam arti bagaimana kita menyelenggarakan pemilu dengan memperhatikan prinsip-prinsip protokol kesehatan sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan. Karena belum ada kepastian kapan selesai atau akan berakhirnya COVID-19 ini, maka kalau seandainya
tahun-tahun berikut ini akan ada lagi pemilihan umum, maka tentu saja apa yang kita alami pada tahun 2020 yang lalu itu akan menjadi pelajaran yang berharga buat kita untuk menyiapkan langkah-langkah yang lebih baik, sehingga kemudian resiko korban dari masyarakat itu bisa menjadi sangat minim. Yang kedua, tadi seperti disampaikan, Komnas HAM juga fokus kepada pelaksanaan pemilu yang menjalankan prinsip free and fair untuk mendapatkan satu kualitas demokrasi yang sungguh-sungguh, sehingga kemudian dari kualitas demokrasi yang sungguh-sungguh itu juga kita berharap didapatkan pemimpin yang juga benar-benar representasi dari kepentingan masyarakat yang luas. Nah, dua fokus inilah yang menjadi poin utama dari tim Komnas HAM melakukan pemantauan pemilu kepala daerah tahun 2020 yang lalu. Meskipun kami tentu saja dengan keterbatasan sumber daya yang ada tidak melakukan pemantauan kepada 270-an daerah itu. Kami hanya melakukan pemantauan kepada daerah-daerah sampel kami, tapi selain itu kami juga mengumpulkan bahan-bahan yang kami dapatkan dari jaringan Komnas HAM di masyarakat sipil, dari laporan-laporan yang kami dapatkan di media, maupun dari laporan-laporan yang kami dapatkan di lembaga-lembaga terkait lainnya. Saya kira ini sudah kami gabungkan semua dalam satu data yang kami olah, dan setelah itu oleh tim yang dipimpin oleh Pak Hairyansyah, kemudian melahirkan beberapa kesimpulan-kesimpulan serta rekomendasi-rekomendasi yang juga akan kami sampaikan kepada para pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu ini, baik KPU, Bawaslu, maupun lembaga-lembaga lainnya, dalam hal ini tentu saja pemerintah dan DPR. Sekali lagi terima kasih ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan KPU yang sangat kooperatif, sangat terbuka, tidak saja dalam pemantauan pemilu kada kali ini, tapi juga dalam pemantauan pemilu-pemilu yang sebelum-sebelumnya. Kami sangat mengapresiasi kehangatan dan keterbukaan dari teman-teman KPU, juga teman-teman dari Bawaslu yang juga sangat terbuka, sangat kooperatif, dan dalam banyak kesempatan kami selalu berdiskusi yang cukup mendalam, dan itu tentu saja bermanfaat dan berpengaruh terhadap hasil-hasil laporan yang kami tuliskan dalam laporan pilkada kami kali ini. Dan tentu saja tidak lupa kepada rekan-rekan NGO, salah satunya yang juga banyak memberikan kontribusi adalah rekan-rekan dari Perludem, rekan-rekan dari NGO lokal yang kami jadikan mitra kami dalam tugas-tugas kami sebagai lembaga negara yang dalam hal ini melakukan pemantauan dalam perspektif hak asasi manusia. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua, dan secara khusus saya menyampaikan apresiasi saya kepada tim yang dipimpin oleh Pak Hairyansyah. Salut kami semua, dan terima kasih kami tentu saja atas nama seluruh komisioner dan seluruh staf Komnas HAM. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Taufan Damanik atas sambutannya. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu atas ini ya gangguannya. Ini masih kami usahakan agar videonya bisa dinyalakan. Jadi kami selaku tim dan panitia mohon maaf atas ketidaknyamanan. Baik, untuk selanjutnya adalah paparan singkat hasil temuan Pilkada Serentak tahun 2020 oleh Ketua Tim Pilkada Serentak tahun 2020 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kepada Bapak Hairyansyah, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, Pak Ahmad Taufan Damanik, para penanggap, Pak Pramono Ubaid dari KPU Republik Indonesia, juga Pak Abhan dari Bawaslu Republik Indonesia, juga Ibu Khairunisa dari Perludem,
para jurnalis, para undangan, partisipan pada kegiatan peluncuran pada hari ini. Tentu pada hari ini sesuai dengan undangan yang kami sampaikan, kami akan menyampaikan peluncuran atau laporan pemantauan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Nah, dalam kegiatan pemantauan ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua, bahwa kami tentu sangat berterima kasih kepada kawan-kawan KPU, Bawaslu yang selama proses pemantauan yang kita lakukan, sangat banyak dukungan yang diberikan terkait dengan beberapa kegiatan diskusi maupun kemudian di daerah terkait dengan data-data yang kami perlukan dan juga informasi-informasi yang disampaikan kepada kami terkait dengan proses pemantauan yang kita lakukan. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal pokok yang terkait dengan hasil pemantauan kami. Paling tidak, hal ini dimulai dari soal bagaimana posisi Komnas HAM sebagai lembaga hak asasi manusia yang dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan memiliki concern terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang sebenarnya juga tidak hanya tahun 2020, sebenarnya sejak tahun 2014 sudah dilakukan proses pemantauan oleh para komisioner atau Komnas HAM pada periode sebelumnya. Kemudian periode kami mulai 2018, kemudian 2019, dan terakhir hari ini untuk yang 2020. Nah, untuk pemantauan ini sendiri, pertama yang menjadi sangat urgen adalah soal dalam kaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalah soal ancaman terhadap hak atas kesehatan bagi 105.396.460 pemilih yang ada di Indonesia yang akan menjadi pemilih dalam Pilkada 2020 yang tersebar di 270 daerah pemilihan. Kenapa ini terjadi ancaman terhadap kesehatan? Sebagaimana kita tahu bahwa dalam tahapan Pilkada yang dilanjutkan di 2020 yang lalu terjadi memang pandemi COVID bulan Februari-Maret 2020, sehingga ini menjadi salah satu masalah yang cukup serius terhadap hak atas kesehatan dari para pemilih. Yang kedua tentu terkait dengan kesehatan dari para petugas penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, maupun sampai ke tingkat jajaran di tingkat KPPS dan pengawas TPS. Dan ini pengalaman 2019 tentu membuat kita lebih berhati-hati terkait dengan banyaknya kasus lelahnya para penyelenggara di tingkat TPS pada saat itu. Kemudian karena dalam masa pandemi tentu ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Nah, salah satunya tentu ini akan mengancam terhadap hak kesehatan atau hak kebebasan dari setiap pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan juga terhadap mereka yang dipilih, hak untuk dipilih terkait dengan para calon dalam menggunakan hak politiknya untuk mensosialisasikan dirinya di dalam proses pelaksanaan pilkada dimaksud. Kemudian problem lainnya adalah soal bagaimana situasi pandemi juga berpotensi untuk mengancam proses pre and fair election. Ini kaitannya juga dengan nanti akan kita jelaskan soal bagaimana adanya bantuan sosial dan seterusnya yang kemudian ada terjadi penyalahgunaan. Kemudian wilayah pemantauan kita sendiri terdiri dari pemantauan sebelum pilkada, itu ada di wilayah Banten, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Kemudian untuk hari H-nya pelaksanaan pilkada kita melakukan pemantauan di Jawa Barat, terutama di daerah Depok, kemudian di Jawa Tengah, ada di daerah Solo, Surakarta, dan seterusnya, kemudian Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua. Jadi memang Komnas HAM dibantu oleh 6 kantor perwakilan yang ada di daerah, sehingga memang jangkauannya tahun 2020 ini agak lebih luas dibanding 2019 yang lalu.
Berikut, kalau kita lihat tadi hubungannya kenapa Komnas HAM cukup menaruh perhatian yang sangat serius terhadap pelaksanaan pemilu kepala daerah, selain memang pemilu itu sendiri bagian dari hak asasi manusia, di mana hak turut serta dalam pemerintahan, kemudian hak turut untuk dipilih dan memilih, maka juga terkait dengan banyaknya aduan yang muncul atau disampaikan ke Komnas HAM oleh para pengadu. Tolong lanjut. Oleh pengadu ke Komnas HAM, yang kalau kita lihat salah satu dari 3 atau dari 4 jumlah teradu yang terbanyak di Indonesia, di Komnas HAM yang diadukan itu selain Polri, kemudian korporasi, ada juga pemerintah daerah. Nah, dalam tahun 2015, 2016, 2017 terjadi memang jumlah pengaduan yang cukup tinggi. 2015 itu cukup tinggi, kemudian di 2019 terakhir itu juga sangat tinggi pemerintah daerah, ada 709 kasus aduan yang masuk. Nah, sehingga memang dengan demikian kami melihat bahwa peran pemilu kepala daerah itu karena dalam rangka untuk mencari kepala daerah yang terpilih berdasarkan pilihan masyarakat, itu akan sangat menentukan arah atau corak kebijakan yang dibuat, arah kebijaksanaan yang dilakukan, yang tentu berdampak terhadap berbagai macam kasus di daerah yang berpotensi untuk terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Ini yang menjadi alasan kenapa menjadi penting bagi kami untuk melakukan pemantauan dalam rangka memastikan calon kepala daerah yang terpilih juga nanti dengan free and fair election itu juga menciptakan kepala daerah yang selain legitimasinya kuat, juga memiliki kepedulian atau berbasis kepada hak asasi manusia. Nah, berikutnya karena kita berada di dalam masa pandemi, kami mencatat data-data yang ada di dalam yang kami olah menunjukkan bahwa lanjut ya ini per 25 September itu jumlah kasus keseluruhan itu ada 266.000. Jumlah kasus aktifnya itu 60.000. Nah, terjadi peningkatan kurang lebih 4.832 jumlah kasus, dan kemudian ketika di 5 Desember sebelum pemungutan suara itu kembali meningkat, terjadi peningkatan kurang lebih 6.027 kasus, dan kemudian setelah pemungutan suara juga meningkat menjadi 6.982 kasus. Artinya dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah kemarin memang tidak terjadi penurunan kasus, tapi justru terjadi peningkatan kasus. Nah, namun demikian kami mencatat bahwa tidak seluruhnya memang bisa dikatakan bahwa pilkada itu satu-satunya sebagai sebab terjadinya peningkatan jumlah kasus positif di Indonesia. Tapi memang ada kontribusinya karena ternyata ada beberapa penyelenggara yang terpapar dan kemudian itu jumlahnya juga cukup besar. Nah, ini juga disebabkan oleh kalau kita lihat dari data ini di 9 provinsi itu terkait dengan status wilayah. Jadi kalau kita berkaca kepada beberapa negara yang dianggap sukses melaksanakan pemilihan dalam masa pandemi, itu ditunjang oleh status wilayah mereka, status kedaruratan yang ditetapkan di tingkat negara mereka. Nah, kalau kita lihat rata-rata yang ada di Indonesia, misalkan PSBB itu di awal-awal saja ketatnya. Nah, belakangan menjelang-jelang pemilihan, bahkan di masa proses kampanye, kemudian pendaftaran, kemudian masa pemungutan suara, itu hampir sebagian besar tidak lagi menerapkan PSBB. Nah, sehingga memang ini berpengaruh besar terhadap mobilitas warga. Artinya selain ada proses pilkada, mobilitas warga yang lain juga itu tidak terkendali dengan baik, sehingga memang terjadi peningkatan jumlah kasus positif yang cukup tinggi di Indonesia selama proses pelaksanaan pilkada, bahkan sampai sekarang. Jadi kalau kita melihat membandingkan data-data ini, tentu sekali lagi pilkada tidak menjadi satu-satunya penyebab terjadinya peningkatan, karena status wilayah itu juga menjadi penting untuk dilihat sebagai sebuah proses treatment kaitannya dengan menanggulangi COVID-19. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti tidak ada bahwa ada beberapa
penyelenggara yang terpapar dan kemudian cukup banyak, itu memang kenyataannya demikian. Berikut, selain kita bicara dalam perspektif COVID-19, ada dalam masa pandemi, kita juga melihat fenomena 2020 ini adalah soal bagaimana pemilu kepala daerah yang kaitannya dengan oligarki. Lanjut. Jadi kalau kita lihat, misalkan menguatnya pasangan calon tunggal terjadi di 25 daerah di Indonesia, yang calon tunggal dimaksud adalah memborong hampir seluruh partai politik, sehingga tidak memungkinkan adanya pasangan calon lain yang memenuhi syarat untuk diajukan, sehingga akan merugikan kepentingan publik dengan adanya keterbatasan ragam dari kandidat yang disodorkan. Yang kedua adalah munculkan pasangan atau kandidat yang memiliki relasi khusus, baik berkait dengan para petahana maupun memiliki hubungan kekerabatan, baik sebagai istri, anak, menantu, para elit politik yang tidak terkecuali pejabat eksekutif, seperti presiden, kemudian wakil presiden, dan para menteri, serta gubernur dan bupati wali kota yang terdahulu misalkan. Jadi memang terjadi peningkatan hal tersebut. Kemudian adanya persoalan regulasi berkaitan dengan persyaratan mengenai pengajuan calon perseorangan. Tadinya memang kalau kita lihat salah satu alternatif calon di luar dari yang diusulkan oleh partai politik ataupun ketika terjadi calon tunggal, maka diharapkan calon perseorangan yang sudah diberikan ruang ini bisa muncul. Namun demikian ternyata ada persoalan soal syarat calon yang cukup berat yang harus dipenuhi oleh para kandidat. Bahwa secara langsung dan tidak langsung sebenarnya menguatnya para oligark dalam proses pemilihan kepala daerah ini akan mempengaruhi dugaan yang pelanggaran HAM yang terjadi di daerah. Kenapa? Karena terkait dengan oligarki ini juga menyangkut dengan berbagai macam korporasi, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai daerah yang seringkali keterkaitannya dengan soal perizinan, soal pengawasan oleh pemerintah daerah. Misalkan kasus di Kalimantan Timur kita tahu ada sekian ratus, 600-an lebih dari lubang tambang yang tidak bisa direklamasi, misalkan bagaimana peran pemerintah daerah itu juga cukup kuat. Atau kemudian kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi belakangan muncul, terkait erat juga sebenarnya dengan bagaimana modalitas para calon kepala daerah yang mengumpulkan modal dalam memenuhi proses pemilihan supaya mereka bisa berhasil, misalkan. Walaupun sudah ada soal batasan dana kampanye. Nah, kemudian kita lanjut ke soal hasil temuan. Dalam proses pra pemilihan, memang menemukan, karena ini dalam proses pandemi, Komnas HAM menemukan adanya sosialisasi yang sebagian besar itu memang terjadi pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Sehingga memang tatap muka misalkan otomatis tidak bisa dilakukan secara masif. Nah, namun demikian proses melalui daring, melalui daring itu ternyata tidak maksimal bisa digunakan, terkait juga dengan soal kendala jaringan. Jadi kalau kemudian penting untuk dijadikan pelajaran adalah bagaimana memastikan seluruh jaringan internet ini tersedia di hampir seluruh wilayah Indonesia, supaya memastikan sosialisasi ataupun kampanye melalui proses daring ini bisa dilakukan secara masif. Kemudian memang karena ada masa pandemi juga terjadi soal partisipasi masyarakat yang muncul terkait dengan rendahnya masih partisipasi dalam ingin menjadi atau mendaftar sebagai petugas atau penyelenggara. Nah, walaupun di beberapa tempat juga terjadi jumlah yang cukup besar, selain soal persyaratan sebenarnya tentu juga adanya kondisi pandemi. Kemudian soal fasilitas kesehatan ini juga dalam pantauan kami terjadi tidak memadai dalam konteks tidak memadai kalau mendapatkan satu tindakan atau lonjakan kasus yang cukup besar gitu terkait dengan jumlah orang yang terpapar misalkan. Nah, kalau yang ada ini dalam kondisi-kondisi normal misalkan, tapi tentu ketika dalam situasi yang
pandemi yang sekarang terjadi, yang kemarin terjadi, tentu ketika itu terjadi lonjakan, fasilitas kesehatan di beberapa daerah itu tidak cukup memadai, dan termasuk juga soal anggaran yang terbatas. Kemudian beberapa kebijakan yang dilakukan terkait dengan rekrutmen, saya kira sudah cukup bagus, bahwa petugas dilakukan proses rapid test dilakukan terhadap para petugas yang akan bertugas. Hanya mungkin perlakuan terhadap mereka yang dinyatakan reaktif itu yang kemudian penting untuk dipastikan kembali dalam proses atau prosedurnya, karena nanti mungkin Bawaslu atau KPU bisa menjelaskan, antara KPU dan Bawaslu memiliki treatment atau perlakuan yang agak berbeda dalam konteks petugas penyelenggara yang diduga atau hasil rapid test-nya reaktif. Kemudian tidak ada jaminan dari penyelenggara atau dari negara atau dari pemerintah terutama terkait atas kesehatan bagi petugas pasca pilkada. Jadi yang ada itu adalah uang santunan misalkan. Tapi bagaimana kesehatan mereka setelah pemilihan dan kemudian ada terjadi terpapar dan seterusnya. Ini hampir tidak ada jaminan untuk itu. Walaupun sebenarnya pemerintah menyediakan berbagai macam isolasi-isolasi yang disiapkan oleh pemerintah, tapi tentu kalau ini kaitannya dengan penyelenggaraan, kita berharap petugas penyelenggara ini mendapat perhatian tersendiri karena tugas-tugasnya jelas memiliki risiko yang cukup tinggi untuk bisa terpapar. Kemudian soal sanksi itu juga menjadi problem karena ketika bicara pelaksanaan pendaftaran calon pada saat itu terjadi yang kita lihat adalah bahwa terjadi banyak pelanggaran yang kemudian memang kesulitan KPU dan Bawaslu adalah bagaimana mengontrol di luar dari ruang wilayah kewenangan atau ruang otoritasnya. Misalkan di kantor Bawaslu, di kantor KPU itu bisa dipastikan terkontrol prosesnya ketika pendaftaran itu, tapi yang di luar dari otoritas kantor KPU tempat pendaftaran itu tentu itu di jalan-jalan raya, misalkan di sekretariat tim dan seterusnya yang mereka berkumpul kemudian bersama-sama menuju kantor KPU dalam proses pendaftaran, itu menjadi persoalan yang serius untuk tidak bisa ditangani. Artinya memang tidak cukup hanya dengan KPU, tapi tentu juga koordinasi dengan pihak Satgas. Nah, di sisi lain memang Satgas juga kesulitan dalam menerapkan ketentuan karena tadi ada situasi wilayah yang tidak menerapkan lagi PSBB, kemudian juga ketentuan-ketentuan di peraturan pemilihan kepala daerah ini yang tidak mengakomodasi soal sanksi pelanggar bagi protokol kesehatan misalnya. Nah, ini kita temukan pada saat-saat pra pemilihan. Berikutnya adalah hasil temuan di hari H, soal bilik khusus misalkan, memang tidak semua TPS itu bisa menerapkan sesuai standar yang ada di dalam peraturan KPU misalkan. Jadi misalkan dia tidak berdiri sendiri tapi berada di lingkup TPS yang ada itu. Memang ini kaitannya dengan sebagian besar TPS yang ada itu berada dalam situasi yang sangat terbatas lahannya. Jadi menggunakan lahan-lahan yang ada tersedia. Bahkan di beberapa tempat itu beberapa TPS bergabung gitu. Jadi walaupun jumlah pemilih dalam satu TPS itu sudah dikurangi jumlahnya dan ada pembagian waktu jam datang ke TPS, tapi kemudian karena bergabung ada sampai 3 ada 4 TPS misalkan, itu tentu akan menyebabkan jumlah orang yang datang ke TPS itu juga menjadi lebih banyak. Nah, jadi memang bilik khusus ini tidak diletakkan pada wilayah yang berbeda dengan TPS yang ada. Kemudian memang jaga jarak akhirnya implikasinya juga menjadi persoalan karena terbatasnya ruang lingkup atau kondisi TPS yang tersedia. Kemudian soal penggunaan masker, walaupun sekali lagi di TPS itu kita lihat semua tersedia, ada masker, hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan, sarung tangan. Nah, tapi masih banyak pemilih yang tidak menggunakan fasilitas yang disiapkan. Nah, termasuk cara penggunaannya juga. Dan kemudian memang tidak semua petugas itu proaktif untuk mengingatkan pemilih
yang waktu menggunakan sarana prasarana prokes tadi, misalkan tidak diserahkan sarung tangan atau kemudian penggunaan maskernya itu tidak sesuai, dibiarkan saja misalkan. Kemudian penggunaan tinta, ini juga di beberapa TPS terjadi kekeliruan, bahkan ada yang tetap dicelupkan atau yang dioleskan misalkan. Padahal harusnya dalam bahasa PKPU kan ini dilakukan prosesnya dengan diteteskan. Nah, itu yang kemudian juga terjadi. Kemudian tentu ketika proses penghitungan suara memang terjadi jumlah antusiasme masyarakat dalam menyaksikan proses penghitungan itu yang kemudian terjadi kerumunan. Itu tidak bisa dihindarkan. Di beberapa tempat terjadi kerumunan karena sekali lagi jumlah luas TPS-nya memang terbatas. Di sisi lain ketika sudah memasuki proses penghitungan itu otomatis antusiasme orang untuk datang ke TPS, melihat dan menyaksikan langsung itu tidak bisa dihindari. Nah, kemudian soal saksi, jadi petugas di rapid, tapi kemudian saksi itu tidak ada kewajiban untuk dilakukan rapid. Jadi ini juga persoalan lain yang harusnya sebenarnya dalam konteks antisipasi ini bisa dihindarkan. Kemudian berikut beberapa pelanggaran teknis terkait dengan luas TPS, saya kira itu sebagaimana sudah saya sampaikan, kemudian menempatkan TPS-nya juga di tempat-tempat yang, karena sekali lagi memang situasi kondisinya tidak semua daerah itu memiliki lapangan ya yang terbuka gitu, jadi biasanya menggunakan tempat halaman warga dan seterusnya. Ini juga terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Tapi tentu dalam situasi COVID ini menjadi persoalan. Juga ada beberapa TPS yang masih belum menempelkan DPT-nya secara baik gitu. Kemudian ada juga masih keterlambatan distribusi logistik, sehingga ada beberapa TPS yang terlambat untuk melakukan proses pemungutan suara. Kemudian juga masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS, dalam hal ini Ketua KPPS di satu lokasi, terkait mencoblos surat suara yang ada gitu dengan untuk calon tertentu. Kemudian ada juga yang membuka kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya kelebihan dan kekurangan surat suara, atau kemudian salah memasukkan kotak suara, surat suara tertukar juga terjadi antara TPS yang satu dengan yang lain, sehingga jumlahnya tidak sama misalkan. Itu juga terjadi. Nah, ini saya kira soal-soal yang juga terjadi sebelum pandemi, apalagi situasi pandemi saya kira menjadi problem serius. Nah, di sisi lain memang menjadi penting adalah soal bagaimana pemahaman petugas di tingkat TPS dalam memahami tupoksinya, tugas dan fungsinya. Dalam konteks ternyata misalkan hanya beberapa orang yang diwakilkan untuk mengikuti BIMTEK, misalkan sisanya tidak mengikuti BIMTEK. Nah, sering terjadi di lapangan yang di BIMTEK ini adalah mereka yang masih muda biasanya, masih baru gitu. Nah, kemudian yang yang lebih senior itu tidak mengikuti. Nah, padahal ada aturan-aturan yang sudah berubah, misalkan soal sirekap, misalkan dalam konteks menuliskan di formulir C besar itu, C plano itu untuk hasil, misalkan bagaimana cara menuliskannya dan seterusnya, itu terjadi perdebatan di beberapa TPS. Berikut soal DPT saya kira masih menjadi masalah di beberapa tempat. Ini kaitan sebenarnya dengan EKTP, bukan soal pendaftaran pemilihnya, tapi soal bagaimana orang mendapatkan EKTP-nya. Nah, ini saya kira tidak hanya menjadi tugas KPU, KPU sudah melakukan pendaftaran, nah hanya memang pelayanan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Dirjen Dukcapil melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini yang menjadi masalah di beberapa daerah. Artinya kemampuan untuk melakukan perekaman itu yang menjadi persoalan di dalam soal pemilih. Nah, di beberapa memang ada yang menggunakan suket, selain kalau EKTP-nya belum bisa dicetak misalkan. Nah, tentu ini menjadi persoalan di beberapa tempat, saya kira potensi untuk kehilangan hak pilih itu menjadi masalah.
Kemudian memang terdapat DPT-DPD yang ganda yang masih belum clear, ini terutama di Kepulauan Aru itu. Kemudian pemilih yang pencoblosan dilakukan oleh orang lain yang bukan pemilih. Kemudian pencoblosan oleh satu orang atau lebih pemilih di lebih dari satu TPS misalkan, dan seterusnya. Atau kemudian soal money politik juga. Kemudian terjadi kehilangan hak pilih di Desa Dosi, Kecamatan Aru. Ini kaitan dengan kelompok warga, konflik-konflik masyarakat adat, misalkan. Itu juga wilayah-wilayah yang masih ada masalah atau konflik wilayah adatnya. Kemudian hilangnya hak pilih di TPS Desa Administrasi Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten SBT karena tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapat surat pemberitahuan untuk memilih. Kemudian tidak semua pemilih yang sudah tercantum dalam DPT atau DPK itu mendapat formulir pemberitahuan atau C6 seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah. Berikut. Nah, dalam hal pemungutan suara itu terjadi PSO. Di Sumatera Barat ada 12 TPS karena terdapat pemilih yang bukan berdomisili di daerah itu tapi menggunakan hak pilihnya. Kemudian di Maluku juga demikian. Kemudian di TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kelurahan Renggas, karena pelanggaran tata cara pemungutan suara itu juga terjadi. Jadi ini akibat dari ketidakmampuan atau kelalaian dari penyelenggara, terutama di tingkat TPS, saya kira KPPS. Berikut. Nah, ini rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan terkait dengan aspek protokol kesehatan. Memang kemarin sempat soal pembahasan perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah, saya kira yang menjadi penting adalah bahwa bagaimana pemerintah segera membuat kebijakan yang terpusat, terutama ini kaitannya dengan penanganan pandemi. Kalau kemudian taruhlah pandemi ini tidak berakhir sampai pemilu yang akan datang, tentu ini menjadi catatan penting. Kita tentu berharap tidak terjadi lagi. Tapi dalam kaitan dengan pengalaman yang lalu, memang pemerintah pusat tidak membuat kebijakan yang terpusat, artinya diserahkan kepada masing-masing daerah. Sementara lalu lintas antar daerah itu sangat tergantung dari bagaimana orang yang kemudian saling berinteraksi, bermobilisasi, yang kemudian menimbulkan berbagai macam penyebaran yang lebih cepat. Jadi memang harus ada kebijakan yang terpusat yang dibuat sehingga setiap daerah juga memiliki kesamaan. Kemudian mendorong para pemerintah, Kementerian Dalam Negeri untuk membuat undang-undang di bidang pemilihan yang lebih adaptif. Jadi kalau kita lihat sekarang urgensi untuk perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah maupun undang pemilu adalah bagaimana dia mengadopsi soal-soal yang terkait dengan situasi pandemi. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah itu kan lebih kepada mengatur dalam kondisi bencana alam gitu ya. Yang kemudian yang terjadi sekarang bencana non alam dan situasi pandemi tentu agak berbeda dengan situasi bencana alam. Nah, sehingga memang diharapkan undang-undang yang akan datang itu lebih adaptif terhadap proses situasi pandemi, baik itu COVID maupun yang lain tentu. Jadi ini tentu harus dipastikan betul bahwa ada perubahan yang lebih maksimal untuk memastikan itu. Kemudian mendorong Bawaslu dan kepolisian serta Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi terkait regulasi peraturan bersama. Jadi ada peraturan bersama kami menemukan di beberapa daerah ternyata memang tidak cukup efektif, justru bisa di beberapa daerah efektif, tapi di beberapa lainnya itu tidak cukup efektif dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana pemilu misalkan. Nah, termasuk soal protokol kesehatannya. Nah, memang ini perlu koordinasikan lebih lanjut dan bahkan mungkin perlu lakukan revisi atau kemudian misalkan soal bagaimana temuan dari Bawaslu dan kemudian soal pelaporan dari pelapor yang saksi misalkan yang akan menjadi pihak. Jadi setelah dilakukan oleh Gakumdu itu kan tentu harus dilaporkan lagi ke SPKT misalkan. Nah, ternyata ada yang saksi yang sudah diproses di Gakumdu tapi kemudian belakangan dia tidak melaporkan ke SPKT-nya. Lalu karena tidak lapor, kemudian dianggap tidak ada laporan polisi. Nah, tidak ada proses untuk itu. Nah, ini artinya harus ada
evaluasi terhadap ketentuan itu. Kalau sudah diproses di Gakumdu, sudah terpenuhi unsur-unsurnya, harusnya SPKT tidak lagi hanya sekedar untuk menerima melalui proses pengaduan dari si pelapor, tapi juga sebenarnya dari Bawaslu sebagai pihak, bisa jadi sebagai pelapor, atau kemudian hasil dari Gakumdu itu sudah menjadi bagian yang harus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Kemudian tentu yang lain adalah bagaimana koordinasi dengan pemerintah, dengan DPR, dan sektor terkait yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sehingga bisa lebih adaptif terhadap proses pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Kemudian soal kesehatan publik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Apakah kemudian dia dalam masa pandemi sekarang, COVID, ataupun kemudian pas tidak ada pandemi misalkan. Karena pengalaman 2019 saya kira apalagi ke depan 2024 misalkan akan dilakukan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan presiden misalkan dilakukan secara bersama. Kemarin 2019 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara bersamaan. Itu bagaimana banyak petugas yang kemudian kelelahan dan akhirnya berakibat kehilangan nyawa misalkan. Apalagi kemudian ini ditambah satu lagi dengan pemilihan kepala daerah. Nah, tentu ini menjadi perhatian serius bagaimana kesehatan publik dan kesehatan penyelenggara, terutama petugas penyelenggara, untuk dipastikan bisa terfasilitasi dengan baik. Kemudian saya kira itu. Berikut terkait dengan pemilu yang free and fair election, tentu mendorong pemerintah dan DPR menerbitkan regulasi yang menjamin partisipasi publik secara luas dalam pilkada, termasuk berorganisasi, menyampaikan pendapat. Ini kaitannya juga banyak di beberapa daerah yang kita temukan. Salah satunya itu ada pengaduan masuk soal Sumatera Barat misalkan. Ketika dia menyampaikan ditetapkan sebagai tersangka gitu ya, itu menjadi persoalan serius sebagai calon karena kemudian berimplikasi terhadap elektabilitas yang bersangkutan. Yang kemudian tidak ada tindak lanjutnya misalkan. Ini problem serius dalam penegakan hukum. Nah, apalagi ini menyangkut soal teknologi informasi. Nah, jadi ada Undang-Undang ITE, saya kira sekarang ini momentum ketika proses sekarang ada didorong untuk perubahan Undang-Undang ITE, karena seringkali juga Undang-Undang ITE ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan kontestasi. Jadi saling lapor dan seterusnya yang menggunakan Undang-Undang ITE sebagai landasan itu terkait dengan soal bagaimana kebebasan menyampaikan pendapat yang terkait dengan kontestasi yang harusnya juga dilindungi. Kecuali dia menyangkut soal SARA misalkan yang sudah jelas-jelas di undang-undang diatur itu tidak diperkenankan dan ada sanksi pidananya. Tapi yang lain-lain saya kira ini perlu dipastikan betul. Kemudian penggunaan teknologi informasi, saya kira salah satunya yang kemarin sudah disiapkan oleh KPU, walaupun kemudian tidak menjadi yang utama, adalah soal Sirekap. Misalkan dalam beberapa hal, saya kira Sirekap mampu menghadirkan secara real hasil dari proses pemilihan. Walaupun temuan kami juga di beberapa daerah, terutama yang saya temui langsung di Kabupaten Banjar, misalkan di Kalimantan Selatan, itu ternyata Sirekapnya lambat dibanding dengan daerah kabupaten lain gitu. Nah, ini menjadi persoalan. Tapi artinya sebenarnya Sirekap itu menjadi bagian dari upaya untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pemilihan. Selain proses efisiensi dan transparansi, saya kira juga ini membantu penyelenggara dalam menggunakan tenaga mereka, misalkan, dan selain juga memastikan seluruh proses ini berjalan sesuai dengan free and fair election tadi. Kemudian kelompok rentan, saya kira di dalam proses pelaksanaan pilkada sebelum-sebelumnya itu bahkan pemilu 2019 sudah cukup baik. Hanya dalam proses masa COVID kemarin, misalkan ini tidak cukup menjadi perhatian. Karena memang sudah sekian banyak problem soal COVID yang kemudian protokol kesehatannya harus dipastikan, sehingga beberapa penyandang disabilitas, padahal mereka ini kelompok yang sangat rentan juga terkait dengan COVID misalkan, termasuk narapidana dalam tahanan serta pasien dalam rumah sakit, termasuk pasien COVID-nya sendiri misalkan. Walaupun sudah ada perlakuan-perlakuan yang dilakukan, tapi ini masih belum maksimal perlindungan dan perlakuan khususnya. Kemudian proses perekaman EKTP saya kira itu penting, tetap menjadi bagian yang harus diperhatikan karena dia menjadi syarat untuk bisa menggunakan hak pilih, maka pemerintah punya kewajiban untuk memastikan itu bisa berjalan. Berikut.
Nah, soal penyelenggara tentu perlu adanya peningkatan integritas, kapasitas, dan profesionalisme independensi penyelenggara pemilu, serta pemberian kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu. Kami melihat ada banyak hasil keputusan Bawaslu yang sudah dilakukan Bawaslu, yang kemudian dimentahkan oleh lembaga lain, dalam hal ini misalkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Misalkan kewenangan untuk mendiskualifikasi, catatan kami ada 6 kepala daerah kalau tidak salah, bahkan 7 mungkin yang sudah didiskualifikasi Bawaslu, tapi kemudian dalam implementasinya seringkali digugat lagi melalui Pengadilan Tun, yang kemudian itu dibatalkan misalkan. Nah, sehingga memang penguatan kewenangan ini menjadi penting, bagaimana selain memang soal independensi, profesionalisme, dan kapasitas, karena bagaimanapun kajian terhadap sebuah proses pemilihan itu menjadi penting dipastikan betul, karena ini menyangkut keadilan pemilu juga. Bagaimana dipastikan tidak ada yang, kalau itu bersifat final dan mengikat misalkan, maka proses-prosesnya itu dipastikan betul dilakukan secara transparan, kemudian juga secara profesional sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tadi. Kemudian tentu Mahkamah Konstitusi kami mendorong proses persidangan berjalan secara lebih objektif, profesional, lebih transparan. Sekarang misalkan memang menjadi terbuka karena ada COVID lalu dengan menggunakan daring, tapi di beberapa kesempatan kemarin proses pelaksanaannya dilakukan siaran tunggeda karena terkait dengan soal saksi. Nah, misalkan. Tapi tentu ini sebenarnya dalam masa COVID justru memberi ruang yang cukup besar bagi proses persidangan yang lebih efisien sebenarnya. Nah, hanya dipastikan misalkan apakah penggunaan teknologi informasi di setiap daerah itu bisa difasilitasi misalkan. Jadi bukan disiapkan sendiri-sendiri. Misalkan salah satunya dengan universitas yang punya kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, atau kemudian KPU Bawaslu memiliki media untuk video conference dan seterusnya yang bisa digunakan untuk persidangan dengan Mahkamah Konstitusi misalkan. Kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan regulasi, ini terkait dengan soal prinsip non-diskriminasi, mengatur dan mengendalikan pemanfaatan pemilu yang bertujuan untuk hanya sekedar, jadi kita berharap tidak hanya sekedar melegitimasi kekuasaan, tapi juga lebih bagaimana aspirasi politik warga masyarakat itu bisa terwadahi dengan baik. Kemudian menghapuskan, menurunkan syarat ambang batas terkait dengan pencalonan kepala daerah. Itu penting supaya tidak muncul hanya calon kepala daerah yang bahkan tunggal misalkan, atau kemudian hanya 2 pasang misalkan. Dan termasuk soal di luar jalur partai politik adalah calon perseorangan yang diharapkan juga ada regulasi-regulasi yang memudahkan orang bisa menjadi calon. Tentu ini dalam kaitan untuk mencegah calon tunggal dan oligarki yang semakin menguat. Berikut. Nah, soal audit kampanye saya kira penting untuk memastikan tidak hanya sekedar prosedural administratif gitu ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana audit investigatif dilakukan. Jadi selama ini laporan-laporan itu bersifat prosedural administratif gitu, sehingga soal hampir-hampir kalaupun ada kesalahan misalkan itu lebih kepada karena ketidakpatuhan dalam memenuhi waktu misalkan, tapi soal isinya misalkan itu ada problem serius soal bagaimana auditor melakukan proses auditnya misalkan. Nah, karena prosesnya adalah prosedur administratif, seringkali tidak menemukan apa yang seharusnya terjadi, atau kemudian pelanggaran-pelanggaran yang lebih maksimal. Selain itu juga penting bagaimana mengatur tidak hanya dana kampanye dalam kaitan yang dibatasi penyerahan dan waktunya misalkan. Tapi sebenarnya calon ini kan sudah dari jauh sebelum berkampanye, mereka sudah mengeluarkan anggaran-anggaran yang cukup besar misalkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk konsolidasi partai, kemudian mencari dukungan pemilih kalau itu kaitannya dengan calon perseorangan dan seterusnya. Nah, ini
tentu anggaran dikeluarkan untuk itu. Nah, ini tidak tercatat dalam proses dana mereka misalkan, sehingga kemungkinan untuk ada pihak-pihak yang menjadikan itu sebagai ruang untuk bernegosiasi atau memberikan dana-dana tertentu yang kemudian ada pengaruh tertentu terhadap seorang calon yang kemudian nanti dia terpilih menjadi persoalan serius di dirinya, misalkan itu menjadi masalah yang serius terkait dengan penggunaan dana-dana dalam pelaksanaan pemilihan atau kos politiknya gitu. Nah, kemudian soal kampanye yang lebih adil bagi pendukung kota kosong, saya kira itu menjadi bagian penting. Kemudian mendorong KPU untuk optimalisasi sosialisasi publikasi laporan dalam kampanye calon, walaupun sudah ada di website. Tentu bagaimana ini juga bisa lebih dimaksimalkan kepada publik, supaya juga partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan itu juga meningkat. Kemudian penting juga bagi KPU dan Bawaslu untuk memastikan terselenggaranya pilkada dalam memperhatikan prinsip one man one vote gitu ya. Itu yang saya kira yang muncul dalam beberapa implementasi yang harus dipastikan bagaimana suara pemilih ketika dia menggunakan hak pilihnya dan kemudian dipastikan secara murni sampai ke level yang paling tinggi di penetapan hasil akhir misalkan, mereka tetap dipastikan suaranya tidak berubah misalkan, karena di beberapa kasus terjadi perubahan-perubahan suara misalkan, atau baik itu yang dilakukan oleh tim tertentu misalkan, atau kemudian dilakukan oleh penyelenggara yang kemudian ini juga menyangkut soal penegakan hukum pemilunya. Berikut, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Tentu masih banyak kekurangan dan kami hari ini meminta dan memohon tanggapan dari KPU, Bawaslu, dan juga kawan-kawan Perludem yang terkait dengan proses-proses yang kita lakukan. Tentu dalam rangka memperbaiki sistem yang ada dan kemudian memperbaiki proses kualitas penyelenggaraan pemilu kita ini semakin lebih baik, dan tentu mendorong pada proses pemilu yang lebih substantif gitu ketimbang soal pemilu yang lebih prosedural, demokrasi prosedural semata. Saya kira demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hairansyah atas paparannya terkait hasil temuan pemantauan Pilkada serentak tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Komnas HAM RI. Di mana tadi sempat dijelaskan terkait hal-hal yang dipantau dan diamati oleh tim Pilkada Komnas HAM RI, seperti terkait pelaksanaan protokol kesehatan dari mulai persiapan sebelum Pilkada, kemudian pada saat pelaksanaan Pilkada, serta pasca pelaksanaan pilkada, yaitu berupa bagaimana jaminan kesehatan kepada para petugas. Selain itu juga tadi disebutkan terkait oligarki, yaitu maraknya calon tunggal dalam pelaksanaan pilkada. Serta tadi sudah disebutkan terkait hasil-hasil temuan pemantauan pilkada dan juga rekomendasi-rekomendasi dari Komnas HAM RI. Dan untuk selanjutnya kita akan meminta tanggapan dari di sini kita ada 3 penanggap, yaitu dari KPU Republik Indonesia, kemudian ada dari Bawaslu Republik Indonesia, serta dari Perludem. Dan untuk kesempatan pertama, kami akan meminta kepada Bapak Pramono Ubaid Tantowi, selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, untuk menyampaikan tanggapan terkait hasil temuan pemantauan Pilkada Komnas HAM RI. Kepada Bapak Pramono Ubaid Tantowi, kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua dan anggota Komnas HAM Republik Indonesia. Yang saya hormati Pak Aban, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati Saudari Khairunisa dari Perludem, serta para partisipan pada webinar kali ini. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bergabung dalam webinar yang diselenggarakan oleh Komnas HAM yang menyampaikan laporan pemantauan Pilkada serentak tahun 2020 yang lalu. Saya nanti mohon diizinkan untuk share screen ya. Iya, baik Pak. Oke.
Baik, yang pertama kami dari KPU Republik Indonesia mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komnas HAM yang sejak awal mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dan dari awal memberi warning, gitu ya, memberi warning untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 dengan sangat hati-hati. Bahkan kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM ketika menyampaikan ketidaksetujuannya untuk penyelenggaraan Pilkada dilanjutkan pada bulan Desember kemarin itu sebagai bagian dari kontrol terhadap penyelenggaraan Pilkada itu sendiri untuk memastikan bahwa perlindungan hak hidup dan hak atas kesehatan bagi masyarakat itu betul-betul menjadi prioritas utama. Kami sangat menyadari bahwa Komnas HAM adalah institusi negara yang memang fokus utamanya pada perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, gitu ya. Sementara KPU itu pada awalnya fokusnya lebih mengutamakan pada penyelenggaraan pilkada dan pemilu serta keberlangsungan dari demokrasi itu sendiri. Tetapi dengan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, mau tidak mau akhirnya soal perlindungan hak asasi manusia juga menjadi pertimbangan bagi KPU untuk menyelenggarakan pilkada 2020. Jadi kira-kira begitu. Pada awalnya kan fokus kita berbeda. Pada awalnya ya, karena Komnas HAM tentu fokusnya pada persoalan hak asasi manusianya, sementara KPU-nya pada aspek demokrasi elektoralnya. Tapi akhirnya mau tidak mau situasi yang ada membuat perspektif itu menjadi semakin mendekat begitu. Jadi kami menyampaikan apresiasi sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Komnas HAM sejak awal. Ketika menyampaikan ketidaksetujuannya waktu itu, kami menganggap itu sebagai warning agar KPU berhati-hati dengan sangat, gitu ya, dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan Pilkada 2020. Sebagaimana kita ketahui, Pilkada kita dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pada awalnya dijadwalkan 23 September 2020, tapi kemudian kita menerapkan penundaan, gitu ya, dan pada berdasarkan RDP tanggal 27 Mei 2020, kemudian tahapan dilanjutkan mulai 15 Juni 2020. Sepenuhnya penundaan waktu itu karena penyebaran pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Indonesia bahkan semua negara di dunia terdampak pandemi COVID-19. Ini memang tantangan yang real dihadapi bukan hanya oleh KPU tetapi seluruh bangsa Indonesia dan masyarakat dunia. Kita tidak tahu waktu itu juga kapan pandemi akan berakhir. Kita juga menghadapi tadi data yang disampaikan oleh Komnas HAM, penyebarannya sangat cepat dengan jumlah korban baik yang positif maupun meninggal. Waktu itu angkanya terus berkembang, semakin meningkat, dan semua aspek kehidupan kita terdampak, termasuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Itu memang betul-betul menjadi tantangan yang dihadapi oleh KPU waktu itu. Di sisi lain, komitmen KPU agar demokrasi lokal kita tetap berjalan, gitu ya. Tetapi secara real, sebagaimana saya katakan tadi, kita juga dihadapkan pada tantangan bagaimana hak hidup dan hak atas kesehatan itu tetap bisa dijaga. Nah itu mungkin seperti gas dan rem. Jadi seperti gas dan rem. Jadi betul-betul itu sangat sulit. Demokrasi mensyaratkan partisipasi, bukan hanya datang ke TPS, tapi juga bagaimana publik terlibat dalam berbagai tahapan pilkada, mengikuti kegiatan kampanye untuk mendapatkan informasi, gitu ya, mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU maupun Bawaslu misalnya. Tetapi pandemi mengharuskan publik untuk menghindari kerumunan, gitu. Jadi itu tantangan yang sama sekali tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Betul-betul itu seperti gas dan rem. Kita terlalu mendahulukan demokrasinya,
hak hidup dan hak kesehatan publik terancam. Tetapi semata-mata menekankan hak hidup dan hak kesehatan publik, otomatis demokrasinya juga terancam. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh KPU, maka yang pertama tentu memodifikasi metode kampanye yang meminimalisasi kemungkinan terjadinya kerumunan, gitu ya. Namun tetap memungkinkan tersampaikannya visi misi oleh pasangan calon kepada pemilih. Nah, ini juga yaitu tadi bagian dari bagaimana kita membuat keseimbangan tadi, keseimbangan engagement-nya tetap berlangsung, tetapi kerumunannya bisa diminimalisasi. Jadi itu pada prinsipnya. Maka ada larangan-larangan kampanye yang sifatnya rapat umum maupun pengumpulan massa, ada pembatasan jumlah peserta, tetapi kita buka peluang-peluang kesempatan untuk pemanfaatan IT, live streaming, podcast, media sosial, dan lain-lain. Meskipun berdasarkan evaluasi KPU maupun teman-teman Bawaslu juga punya evaluasi yang sama, pemanfaatan IT untuk kegiatan kampanye pasangan calon ternyata tidak dimaksimalkan. Tetap pada hari-hari menjelang berakhirnya masa kampanye, pertemuan tatap muka meskipun dibatasi jumlah pesertanya itu masih frekuensinya semakin besar. Jadi peluang yang dibuka untuk memanfaatkan IT, media sosial, media digital dan lain-lain itu tetap tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pasangan calon. Jadi ini berbagai pengaturan, beberapa modifikasi yang dilakukan oleh KPU tadi itu untuk menyeimbangkan antara engagement dan membatasi kerumunan. Lalu yang berikutnya apa yang dilakukan oleh KPU? Maka KPU terkait dengan hak pilih memaksimalkan pendataan, gitu ya. Jadi tahapan penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan protokol kesehatan, termasuk ketika kami melakukan pencocokan dan penelitian. Ya, jadi tahapan awal ketika di tahapan pilkada yang sejak dilanjutkan 15 Juni itu kan dimulai sebenarnya yang secara real tahapannya adalah pencocokan dan penelitian. Jadi betul-betul ini waktu itu pertama kali secara massal penerapan protokol kesehatan diterapkan oleh jajaran KPU. Pencocokan dan penelitian itu dimulai pertengahan Juni sampai 1 bulan. Jadi itu sama sekali tidak mudah pasti gitu, sama sekali tidak mudah. Jadi kita ingin pencocokan penelitian tetap berjalan, tetapi petugas kami tetap sehat. Demikian juga warga atau penduduk atau pemilih yang didatangi dari rumah ke rumah itu juga tetap sehat. Jadi ini adalah eksperimen pertama bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan di dalam tahapan pilkada lanjutan waktu itu. Yang kedua terkait dengan temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM tadi, masih besarnya pemilih yang penduduk yang belum melakukan perekaman iktp, KPU bahkan sampai meluncurkan gerakan percepatan perekaman iktp. Jadi ini kan sebenarnya ya mohon maaf, ini kan perekaman iktp itu sebenarnya bukan wilayah kewenangan KPU gitu, tapi wilayah kewenangan pemerintah. Tapi karena perekaman iktp ini terkait dengan keterpenuhan syarat warga negara untuk bisa menggunakan hak pilih pada pilkada, maka KPU ya agak memberanikan diri begitu ya. Tentu dengan komunikasi dengan pemerintah untuk meluncurkan percepatan perekaman iktp. Jadi waktu itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, bahkan Pak Menteri Dalam Negeri waktu itu memberi sambutan dalam kegiatan ini. Ini bagian dari bagaimana kita menjangkau semakin banyak pemilih untuk memastikan hak pilih mereka betul-betul bisa terlindungi. Demikian juga kami meneruskan apa yang kami kerjakan pada pemilu 2019 yang lalu. Pendataan pemilih di lapas dan rumah sakit tetap kami lakukan, gitu ya. Jadi ini memang agak rumit pendataan pemilih di lapas dan rumah sakit, karena kita tahu lapas yang ada di satu wilayah itu belum tentu penghuninya itu penduduk situ semua gitu. Jadi
wilayah lapas misalnya katakanlah misalnya di Tangerang, itu belum tentu penghuninya orang Tangerang semua, bisa jadi orang Tangerang Selatan, bisa jadi orang Serang, tapi bisa juga orang Jawa, bisa orang Sumatera gitu. Nah, itu yang membuat rumit karena kita harus memastikan yang kita data itu adalah penghuni lapas yang memang mempunyai hak pilih di daerah yang menyelenggarakan pilkada itu. Demikian juga rumah sakit. Di rumah sakit rujukan itu harus dipilah-pilah dengan sangat teliti karena warga yang dirawat di satu rumah sakit belum tentu juga warga dari daerah yang menyelenggarakan pilkada. Dan itu juga kerumitan-kerumitan di tingkat lapangan yang itu tidak mudah dihadapi, tidak mudah dilaksanakan. Nah, ini data pemilih kita yang kita tetapkan pada pilkada 2020 kemarin. Lalu yang berikutnya, selain terkait dengan pendataannya, nah ini terkait dengan pelayanannya, gitu ya, pelayanannya untuk memastikan bagaimana hak pilih masyarakat terlayani, tetapi dengan protokol kesehatan yang baik. Maka KPU menerapkan 15 hal baru, sebagaimana sudah kita sampaikan ketika selama sosialisasi penyelenggaraan pilkada, itu bagian dari KPU memodifikasi agar hak pilih warga negara tetap bisa dilayani dengan baik, tetapi tidak menimbulkan kerenanan yang lebih tinggi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada upaya kami untuk melakukan jemput bola, gitu ya. Itu dilakukan oleh petugas TPS setempat bagi pemilih yang terpapar COVID-19 yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Yang ini kan kemarin sempat menimbulkan polemik begitu ya, seolah-olah petugas kami nanti akan memasuki dari kamar ke kamar di rumah sakit gitu ya, langsung bertemu dengan pasien. Enggak. Pada teknisnya tentu tidak seperti itu. Itu kan hanya gambar yang ingin menunjukkan bahwa itu bagian dari upaya jemput bola, bukan secara teknis petugas kami masuk ke kamar-kamar, tentu tidak seperti itu. Gambar tentu tidak bisa menjelaskan secara detail apa yang kami lakukan, gitu ya. Tapi itu hanya maknanya bagian dari proaktif yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa pemilih yang sakit karena terpapar maupun sakit yang lain, baik dia dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri, itu tidak lantas kehilangan hak pilihnya. Jadi itu aja sebenarnya tujuannya. Tapi sempat kemarin menimbulkan polemik, seolah-olah KPU akan membahayakan bagi petugas, mereka tidak profesional di dalam protokol kesehatan, tidak punya pengalaman dan kemampuan untuk menangani pasien, seolah-olah terlalu berani dan seterusnya. Tapi bukan itu yang kami maksud. KPU tentu dalam konteks ini KPU memang menghadapi kendala regulasi untuk menerapkan beberapa diversifikasi metode pemungutan suara, sebagaimana disinggung oleh Bang Hairansyah tadi, untuk menerapkan beberapa metode lain untuk pemungutan suara yang lebih sesuai dengan pandemi misalnya. Jadi early voting sehingga tidak mengharuskan pemilih datang pada hari H gitu ya, dalam rangka untuk mengurangi kerumunan. Kemudian drop box gitu ya. Nah itu tapi itu tidak memungkinkan dengan keterbatasan regulasi yang ada kemarin. Nah, ini 15 hal baru yang mau tidak mau ini bagian dari modifikasi kita untuk melayani hak pilih warga dengan sebaik-baiknya, tetapi di sisi lain juga menjaga kesehatan baik bagi pemilih maupun bagi petugas kita. Nah, alhamdulillah tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi. Nah, ini kita juga agak kaget sebenarnya. Tingkat partisipasinya cukup memuaskan meskipun tidak mencapai target yang kita patok, gitu ya. Banyak daerah bisa melampaui target nasional, dan hampir semua daerah mengalami peningkatan tingkat partisipasi dibanding partisipasi pemilih pada pilkada di daerah yang sama 5 tahun yang lalu. Gitu ya. Di Kota Medan, pilkada serentak 2015 dulu, misalnya hanya sekitar 26% seingat saya, tapi pada pilkada kali ini sudah sekitar 50%. Itu peningkatan yang sangat tinggi sekali.
Demikian juga di Kabupaten Serang, itu pilkada serentak 2015 dulu itu masih di bawah 50%, tapi sekarang sudah meningkat di atas 50%. Jadi banyak daerah yang mengalami tingkat partisipasi sehingga relatif hak pilih warga negara atau warga negara yang menggunakan hak pilihnya bisa cukup memuaskan. Demikian juga terlepas dari berbagai catatan secara detail di lapangan, sebagaimana yang menjadi catatan dari teman-teman Komnas HAM tadi, tapi tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan cukup memuaskan. Gitu ya. Jadi untuk beberapa item memang agak rendah, sebagaimana catatan dari Komnas HAM tadi, terutama itu protokol kesehatan menjaga jarak. Itu memang yang paling sulit diterapkan. Ya, untuk dipatuhi, ya, karena sejumlah orang berada di satu tempat, tentu itu pada satu dan lain kesempatan pasti akan ada pergerakan yang membuat mereka mendekat satu sama lain. Gitu, ya. Tetapi secara umum cukup memuaskan. Dan yang paling tinggi penerapan masker, nah itu paling tinggi. Nah itu bagi kami itu juga membuat kami bersyukur bahwa di saat pada kehidupan sehari-hari di masyarakat kita, sepertinya protokol kesehatan itu menjadi sesuatu yang sudah langka diterapkan di masyarakat, tetapi ketika tiba pada hari H, ternyata masyarakat kita cukup memiliki kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu yang kami juga bersyukur sekali, gitu ya, bersyukur sekali. Kalau seandainya apa yang sehari-hari terjadi di masyarakat kita, yang abai terhadap protokol kesehatan itu, kemudian juga itu yang terjadi di tempat pemungutan suara, tentu ceritanya akan berbeda. Penyelenggaraan pilkada 2020 kemarin ternyata tidak. Masyarakat kita ketika aturan ditegaskan dengan baik, sosialisasi kita sampaikan dengan dukungan dari berbagai pihak dengan baik kepada masyarakat, ternyata mereka mampu juga kok untuk mematuhi protokol kesehatan pada pemungutan suara. Lepas dari berbagai catatan yang memang secara faktual terjadi di lapangan. Mengatur 100 juta pemilih tentu tidak mudah. Memastikan 100% itu juga sesuatu yang agak sulit dicapai begitu. Nah, ini berbagai kendala yang kami hadapi di dalam memastikan bagaimana penyelenggaraan pilkada tetap berjalan dengan baik, demokrasi di tingkat lokal tetap berjalan baik, tetapi kesehatan publik seharusnya tetap juga menjadi prioritas. Satu, keterbatasan regulasi, sebagaimana sudah saya singgung tadi, ketika kita ingin menerapkan rekapitulasi untuk memastikan proses rekapitulasi itu betul-betul sepenuhnya menggunakan sistem elektronik, ternyata kemudian tidak mendapatkan dukungan politik yang memadai. Ya, demikian juga ketika kita ingin menerapkan diversifikasi metode pemungutan suara, tetapi undang-undang tidak memungkinkan untuk itu, sehingga mau nggak mau pemungutan suara tetap datang ke TPS, tidak bisa menggunakan metode yang lain. Seandainya setidak-tidaknya dua hal itu, gitu ya, diversifikasi metode pemungutan suara maupun penerapan e-rekap bisa diterapkan pada pilkada kemarin, itu tentu jaminan atas kesehatan, hak atas hidup dan hak atas kesehatan publik bisa akan lebih baik. Yang kedua, ketersediaan APD. Kita sempat mengalami kendala, memang 10 hari sebelum hari H ada kendala pada pengadaan alat pelindung diri, tetapi itu bisa kita maksimalkan. Sebelum hari H semua alat pelindung diri bisa terkirim ke TPS. Memang ada catatan sebagaimana temuan dari Komnas HAM tadi, ada beberapa TPS yang mungkin alat bilik khususnya tidak ada, kemudian fasilitas cuci tangannya tidak ada, dan sebagainya. Itu bagian dari catatan-catatan yang kita laksanakan pada pilkada serentak kemarin. Sumber daya manusia. Nah, ini juga jadi di masyarakat kita masih ada ketakutan, gitu ya, masih ada ketakutan, kekhawatiran ketika mereka mau bertugas pada hari H, pada pemungutan suara,
maka mereka pada awalnya dilakukan rapid test, gitu ya, dilakukan rapid test. Jika situasinya hasilnya reaktif, maka mereka seharusnya langsung dilakukan swab test, gitu, swab test untuk memastikan, gitu. Tetapi banyak KPPS yang setelah dilakukan rapid dan reaktif, mereka takut, gitu, takut untuk dilakukan swab test. Untuk sekedar memastikan saja mereka takut. Akhirnya ya mereka mengundurkan diri. Nah, ketika pengunduran diri itu sudah terjadi menjelang hari H, kurang dari 4 hari, 3 hari, gitu ya. Nah, itu betul-betul membuat kita harus bekerja lagi untuk melakukan rekrutmen dan melakukan tes lagi kepada penggantinya, gitu. Nah, itu real terjadi menjelang hari H kemarin. Yang berikutnya, tadi juga catatan dari Komnas HAM juga betul, KPU-nya cukup disiplin, Bawaslu-nya cukup disiplin, tetapi bagaimana pasangan calonnya, komitmen pasangan calon untuk mematuhi protokol kesehatan. Saat pendaftaran ke KPU, teman-teman Bawaslu waktu itu menyampaikan laporan pengawasan, ada sekitar 260 sekian pendaftaran pasangan calon yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian juga petugas KPU maupun Bawaslu yang bertugas di TPS sudah dilakukan tes rapid maupun swab, tetapi saksi pasangan calon di TPS ternyata tidak diwajibkan. Gitu. Jadi ini juga termasuk menjadi salah satu kendala bagaimana kita memastikan tadi itu semua pihak yang bertugas dan pemilih itu sehat ketika menggunakan hak pilihnya. Yang berikutnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Komnas HAM tadi, tidak ada jaminan jaminan kesehatan bagi petugas pasca hari H. Nah, itu sebenarnya juga sudah ada di dalam rencana kami begitu. Nah, masalahnya mohon maaf Pak Aban, teman-teman Bawaslu ketika menyampaikan hasil pengawasannya bahwa ditemukan kalau tidak salah 1.000 sekian TPS di mana ada petugas di TPS itu yang entah itu karena hasil rapidnya baru keluar atau hasil swabnya baru keluar, gitu ya, sehingga dikhawatirkan di TPS-TPS tersebut ada menjadi klaster penularan. Tetapi data itu ketika kami konfirmasi ke Bawaslu, kita tidak mendapatkan detailnya di TPS mana, desa mana, kelurahan mana. Nah, itu tidak kita dapatkan, sehingga kami kesulitan untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Bawaslu itu dengan pemeriksaan kesehatan pasca hari H, gitu. Jadi itu sebenarnya ada di dalam rencana kami, tapi kalau kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh petugas TPS di semua daerah, nah itu tentu butuh waktu dan anggaran yang sangat besar sekali. Kami sebenarnya ingin melakukan secara targeted, gitu ya, secara targeted hanya untuk daerah-daerah yang memang berdasarkan hasil entah itu temuan Bawaslu, entah dari pemantau pemilu maupun dari pemantauan BNPB dan seterusnya, daerah-daerah yang diindikasikan petugas kami mungkin positif entah reaktif, gitu ya, tetapi tetap bertugas pada hari H. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan pasca hari H, tetapi itu tidak bisa kami lakukan karena memang kami tidak memiliki data yang lebih detail selain hanya soal agregat, gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira itu catatan saya atas laporan hasil pemantauan teman-teman Komnas HAM. Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen teman-teman Komnas HAM untuk melakukan pemantauan Pilkada 2020 kemarin, bukan hanya pada hari H, tetapi sejak awal tahapan Pilkada 2020 diputuskan. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pramono Ubaid Tantowi atas tanggapannya terkait hasil temuan Pilkada dari Komnas HAM RI. Untuk selanjutnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kami memohon maaf karena adanya kendala teknis sehingga untuk link Zoom yang saat ini kita gunakan ini tidak bisa untuk tersambung dengan video ya. Namun ini kami selaku panitia sudah menyiapkan
link Zoom yang baru yang sudah kami persiapkan. Ini sudah kami share di kolom chat ya. Jadi setelah ini Bapak dan Ibu sekalian bisa bergabung di link Zoom yang baru. Bisa langsung dilihat untuk link Zoom-nya, ini sudah kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya, paparan-paparan selanjutnya nanti kami sampaikan di link Zoom yang terbaru ya. Kami selaku panitia mohon maaf atas adanya ketidaknyamanannya ini. Baik. Langsung bisa. Iya, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bergabung di link Zoom yang terbaru. Dan untuk link Zoom yang sekarang kami tutup dan akhiri dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk link Zoom yang ini kami akhiri, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.